Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanyalah mutlak milik Allah semata. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Karena Dia adalah Al-Hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan hikmah yang sangat agung. Wa nasta'inu, dan juga kita senantiasa selalu memohon pertolongan kepadanya dalam setiap ikhtiar kita dalam kehidupan. Karena Dia adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan juga maha mengurusi seluruh makhluknya. As-Samad, maha tempat bergantung dari semua makhluknya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya dari dosa dan kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Karena Dia adalah At-Sina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atau efek atas amal buruk ataupun dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki yang harus kita sadari, itu adalah rezeki terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu hidayah, maka tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kesesatan, ya, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak atau sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, memegang teguh agama Islam. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kita rezeki yang besar berupa nikmat usia dan juga nikmat hidayah. Di antara hidayah yang terbesar yang kita peroleh antara lain Allah memberikan kita taufik, kemudahan untuk menuntut ilmu. Yang kita ketahui menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang dengannya bila seseorang menyusurinya, Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah, menuju surganya yang abadi. Dan kita juga bersyukur karena kita bisa menuntut ilmu di momen yang mulia, antara satu sholat ke sholat lainnya, di tempat yang paling mulia, di masjid, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi. Dan juga saat ini walillahil hamd, kita berada di waktu-waktu yang paling mulia, yaitu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kita berada di tanggal 2, sekarang masuk ke tanggal 3 Dzulhijjah. Dan ini adalah hari-hari terbaik untuk beramal. Sebagaimana Nabi SAW katakan, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salih fiha, amal-amal soleh, tidak ada hari-hari, maksudnya dalam 1 tahun, yang apabila amal soleh dilakukan di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr, lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang 10 ini, dibandingkan hari-hari yang 10 ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sampai sahabat mengatakan wala jihad fisabilillah, apakah begitu besar pahalanya ya Rasulullah sampai jihad tidak bisa menyetarainya? Nabi SAW mengatakan wala jihad fisabilillah, bahkan tidak bisa disetara'i oleh jihad fisabilillah.
illa kecuali kata beliau rajulun kharaja bimalihi wa ma nafsihi, seseorang keluar dari rumahnya membawa harta dan juga jiwanya. Artinya hartanya dia gunakan untuk menyokong jihad, meninggikan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah li kalimatillahil ulya. Ya. Lalu dia kehilangan hartanya semuanya dan dia juga membawa jiwanya, walam yarji' bidzalika min syai', kata Nabi SAW, dan dia tidak membawa kembali keduanya. Artinya dia kehilangan hartanya dan dia juga kehilangan jiwanya. Dia berjuang menghabiskan harta dan dia juga wafat dalam peperangan. Kalau orang yang jihad seperti ini, jihad yang sangat agung, yang disebut zirwatu sanamil Islam, puncaknya Islam, orang jihad seperti itu amalannya baru setara dengan amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Maka beruntung ketika kita dimudahkan beramal di hari-hari ini. Ya. Di hari-hari ini tidak semarak di hari-hari Ramadan, karena banyak masyarakat awam tidak mengetahuinya. Tapi ya, ahli ilmu atau orang yang belajar ilmu mengetahui keistimewaan hari-hari ini. Dan termasuk di antara amalan adalah kita duduk dalam majelis ilmu. Ini adalah amal saleh. Dan juga di antara amalan lain adalah amalul qulub, amal-amal yang berhubungan dengan kolbu. Itu pun salah satu amal ibadah yang sangat agung. Bahkan telah kita sebutkan, amalan qulub ini lebih cepat atau lebih kuat mempengaruhi catatan besarnya pahala seorang bahkan dibandingkan amalnya sendiri. Bisa jadi amal seseorang itu dianggap kecil sama manusia, tapi di sisi Allah besar. Kebalikannya, ya. Sesuatu yang besar karena amalnya salah menjadi kecil di sisi Allah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama salaf, mengatakan, Rubba amalin saghirin tukabbirhu niyyah. Betapa banyak amalan yang sederhana dipandang manusia itu bisa menjadi besar di sisi Allah karena apa? Niatnya yang benar. Niatnya yang ikhlas, yang benar. Wa rubba amalin kabirin, sebaliknya betapa banyak amalan yang kelihatan besar di hadapan manusia. Tusaghiruhu an-niyyah, menjadi kecil gara-gara apa? Niatnya yang salah. Dan niat itu, keikhlasan letaknya dalam kolbu seseorang. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari niat ini. Mempelajari ikhlas, dan kita telah masuk ke bab ikhlas. Ya. Bila berbicara mengenai ikhlas, maka para ulama menyebutkan ada yang disebut sebagai maratibul ikhlas. Maratibu al-ikhlas. Apa maratibu al-ikhlas ini? Maratibul ikhlas artinya tingkatan-tingkatan ikhlas. Tingkatan-tingkatan keikhlasan. Ya. Jadi ternyata ikhlas itu tidak satu, tapi dia bertingkat-tingkat. Dan ini penting sekali kita buat pelajari, ya, supaya kita bisa mengidentifikasi khususnya pada diri kita sendiri. Bukan kita untuk memvonis seseorang, tapi memvonis diri sendiri. Ini paling penting ilmunya untuk memvonis diri kita. Ya. Syekh Profesor Dr. Khalid As-Sabat, penulis buku Amalul Qulub, beliau menyebutkan innal amal alladhi yakunu khalisan maqbulan ala martabatain. Sesungguhnya amal yang ikhlas, yang diterima itu ada dua martabat, ada dua tingkat. Ada dua tingkat. Ini yang bicara yang diterima, bukan yang tidak diterima. Yang diterima itu ada dua tingkat. Ihdahuma a'la minal ukhra. Yang satu lebih tinggi dibandingkan yang satunya lagi, dibanding yang lainnya. Al-martabatul ula, tingkatan pertama. An yutamahhad al-qasdu li iradati wajhillahi azza wa jal wa ma indahu min athawabi wal jaza, yaitu memurnikan tujuan kita. Memurnikan tujuan kita, maksudnya dalam ibadah, ya.
Untuk apa? Mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan wajah Allah Subhanahu atau menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma indahu min thawab wal jaza, dan apa yang ada di sisinya, ya, berupa pahala dan balasan, berupa pahala dan balasan. Ya. Ini tingkatan yang pertama. Memurnikan tujuannya, ya, dalam kurung untuk ibadah, ya, dengan untuk menginginkan wajah Allah dan apa yang ada di sisi Allah dari pahala dan balasan. Fala yashubuhu syai'un akhar wa in kana mubahan. Dan niatnya ini, tujuannya ini tidak dikotori dengan, tidak dinodai dengan sesuatu apapun, walaupun yang mengotorinya itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Ya, walaupun yang mengotorinya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Fahuwa yujahid, maka dia berjihad. Jihad di sini maksudnya menjihad, jihad hatinya dia, melawan jiwanya. Yuridu ma indallahi fahasab, menginginkan apa yang ada di sisi Allah dan cukup. Dan cukup. Dia hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah dan cukup, itu saja. Ya. La yuridu ghanimatan, dia tidak menginginkan ghanimah. Ya, ghanimah ini maksudnya ya sesuatu dari dunia. Istilah ghanimah ini memang dimutlakkan untuk bila seseorang berperang, ya, kemudian dia mendapatkan harta rampasan perang, itu disebutnya ghanimah. Kalau dia berperang, musuh kabur duluan, meninggalkan harta, itu disebutnya fai. Disebutnya fai. Tapi kalau berperang, dan orang Arab kalau berperang itu memang membawa hartanya. Jadi kalau orang kita sekarang mungkin kalau perang dia bawa Rolex-nya dibawa, cincin yang berliannya dibawa. Kalau perang seperti itu orang Arab dahulu. Untuk apa? Menunjukkan keberanian dia. Bahwa saya ini perang mati-matian, bukan artinya saya harus mempertahankan harta saya juga. Makanya kenapa ketika peperangan sahabat itu bisa mendapatkan banyak hal, ya, bisa mendapatkan banyak harta. Kenapa? Karena memang ghanimah itu seperti itu. Ya, kalau berperang orang Arab memang dia membawa hartanya, ingin menunjukkan bahwa kita ini mati-matian sampai benar mati, ya, sehingga dia membawa harta berharganya. Nah, la yuridu ghanimah, ketika dia misalnya berperang dia tidak menginginkan ghanimah, tidak menginginkan harta dunia. Fadlan anil maqasidis sayyi'ah, apalagi tujuan-tujuan yang buruk, ya. Ghanimah ini boleh, dia berperang sambil dapat uang itu boleh. Tapi yang satu ini, yang tingkatan ini, dia tidak menginginkan itu. Bahkan dia, apalagi dia tidak menginginkan tujuan-tujuan yang buruk, karya was sum'ah, seperti ria atau sum'ah. Ria dalam ibadah kita ingin dilihat oleh orang. Sum'ah ingin didengar, ingin disebut-sebut. Ya, ingin didengar, ingin disebut-sebut. Ya. Na'udzubillah. Fahuwa bisawmihi yuridu ma indallahi jalla wa ala. Contohnya ketika dia puasa, dia menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Dia menginginkan apa yang di sisi Allah. Wala yaltafitu ila amrin yajuzul iltifatu ilaih. Dan dia tidak menoleh kepada urusan yang sebenarnya diperbolehkan menoleh ke urusan tersebut. Ya. Jadi dalam tujuannya dia berusaha murnikan hanya apa yang di sisi Allah, ya, ingin mendapatkan wajah Allah dan apa yang di sisi Allah. Bahkan dia tidak menoleh untuk sesuatu yang sebenarnya dia boleh menoleh, ya, untuk urusan tersebut. Contohnya yang tadi saum, ya, dia tidak menoleh yang hal lain yang sebenarnya diperbolehkan, katakhfifil wazni, seperti dia untuk mengurangi berat badan. Kalau dia niatkan menurunkan berat badan juga sebenarnya boleh. Tapi dia nggak mau. Artinya dia fokusnya, saya hanya ingin dapat wajah Allah dan saya juga ingin dapat apa yang di sisi Allah. Ya, dia tidak perhatikan masalah ini. Au tahsinis sihhatil badan,
atau seseorang memperbaiki kesehatan badannya dengan puasa. Au ghairi dzalik, ataupun yang selain itu, ya. Itu bukan tujuan dia. Walaupun dia membutuhkan, memang dokter bilang, ya, "Duh, Bapak ini harus banyak puasa. Ya, Bapak kurang sehat begini-begini, ya, dari kondisi Bapak." Baiklah. Saya puasa, tapi saya niatnya, saya ingin hanya karena sebenarnya ini perintah. Ini oke, dorongan pertama, tapi saya hanya karena Allah. Saya inginkan apa yang ada di sisi Allah. Sehingga yang tadi disebutkan dokter, dia tidak pedulikan. Nah, yang penting memang puasa itu ya pasti akan mendatangkan kebaikan. Tapi saya ingin apa yang ada, terutama dapat pahalanya. Ya. Jadi dia tidak menoleh. Wa kalladzi yamshi ilal masjid. Seperti juga orang yang berjalan ke masjid. Ya. Dia bisa memilih jalannya ke masjid dengan kendaraan, dengan berjalan. Tapi ada orang yang sengaja memilih berjalan khusus. Liyukaththirul khuta allati yataqarrabu biha ila maulah. Dengan niat dia ingin memperbanyak langkahnya, ya, yang dengan langkahnya tersebut itu adalah bentuk takarrub, ya, kepada maulah, kepada pemiliknya, kepada Allah maksudnya. Jadi dia sengaja jalan untuk apa? Ini sebagai bentuk, karena kita tahu orang yang jalan ke masjid setiap langkahnya, kalau dia berwudu dari rumah, satu langkahnya mengangkat derajat dia. Langkah yang lain menghapus kesalahannya. Subhanallah, orang yang langkah ini, ya, dia berjalan, dia punya kendaraan, misalnya saya ingin berjalan karena apa? Saya ingin mendapatkan janji Nabi SAW bahwa setiap langkah saya derajat dinaikkan, satu kesalahan saya dihapus. Wala yaltafitu ilal ma'nan akhar. Dia tidak melihat kepada tujuan lain. Seperti apa? Kita tahu kalau jalan itu sehat memang. Ya, dan itu sesuatu yang mubah. Diniatkan dia sambil sehat juga mubah sebenarnya. Cuman dia itu tidak jadi perhatian utama dia. Yang perhatian utama saya ingin mengangkat derajat saya dan juga dihapus kesalahan saya. Fahadha a'la'u darajah. Maka inilah kedudukan yang paling tinggi dalam ikhlas, ya. Wala yab'udu an yulhaqa bihadhil martabati ma kana tawabi'uhu maqsudati lisyari', ya. Namun juga, ya, termasuk dari tingkatan ini, ya, yang digabungkan dari tingkatan ini adalah pengikut-pengikutnya atau tambahan-tambahan yang ditujukan atau memang disebutkan oleh syariat, ya, disebutkan oleh syariat, dianjurkan oleh syariat, ya. Contohnya apa? Kal istishfa bil Quran min ilalil qulub wal abdan, seperti memohon kesembuhan atau menyembuhkan, ikhtiar untuk kesembuhan dengan Quran dari penyakit kolbu ataupun penyakit badan. Ya. Kalau dia niat dapat wajah Allah, terus dia juga niat baca Al-Quran untuk kesembuhan jiwanya atau kesembuhan penyakit, itu insya Allah masih masuk dalam tingkatan ini. Kenapa? Karena memang syariat yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, adalah penyembuh, gitu kan? Wal mulahadhati ma lil adhkari al mutanawwi'ah min al athari allati nassa asy-syari' 'alaiha. Begitu juga ketika dia, ya, memperhatikan, ya, faidah dari zikir-zikir yang bermacam-macam, ya, efek dari zikir yang bermacam-macam yang syariat menyebutkan akan fadilahnya. Seperti apa? Adzkaris shabah wal masa, zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore itu kan ada yang isinya perlindungan. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang membaca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW mengatakan orang yang membaca ini dia seperti membebaskan 10 orang budak Bani Ismail, keturunannya Nabi Ismail. Dan dimaksud membebaskan budak itu, menurut Imam Nawawi,
diharapkan memang seperti pahala orang yang membebaskan, benar-benar membebaskan budak. Dan membebaskan budak itu fadilahnya luar biasa. Ya, karena ada riwayat disebutkan bahwa tangannya yang dibebaskan, budak tangannya dibebaskan, anggota tubuhnya, maka kelak akan diganti dengan tangannya dia yang akan dibebaskan dari api neraka. Giginya yang dia bebaskan. Tentunya kan tubuh ini satu paket. Tapi Nabi SAW menyebutkan sampai rincinya. Sampai disebutkan farjinya, alat kelaminnya yang dibebaskan dari seorang budak, ya, maka itu akan diganti dengan kebebasan farji dia dari api neraka. Subhanallah. Ya, membebaskan budak luar biasa. Cuman kita tidak terlihat, tapi perbudakan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Sejarah akan berulang. Ya, makanya pembahasan mengenai perbudakan itu kalau di kuliah syariah itu masih dibahas. Kami masih belajar waktu itu kuliah. Bagaimana hukumnya budak yang begini itu masih dibelajari. Karena memang akan ada sampai hari kiamat. Tadi disebutkan kalau seseorang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baca 100 kali, dia seperti membebaskan 10 orang budak. Dan dia akan diberikan penjagaan, kalau dia bacanya pagi, dia akan dijaga oleh Allah sampai sore. Kalau dia bacanya sore, akan dijaga sampai pagi. Dan tidak ada orang yang lebih afdol di hari itu, selain orang yang membaca lebih banyak ucapan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu kan disebutkan, kata Nabi SAW, ada manfaatnya. Ya, selain kita kenapa Anda berzikir? Ya ini hak Allah, memang Allah memerintahkan kita berzikir ini. Tapi di sisi lain saya ingat Nabi SAW dalam hadis sahih menyebutkan bahwa ada fadilahnya saya baca ini. Nah kita terdorong juga untuk melakukan. Maka insya Allah itu tidak mengurangi keikhlasan kita. Itu disebut masih di martabat atau di tingkatan yang pertama ini. Ya, masih ketika kita menginginkan apa yang di sisi Allah. Begitu juga inda naum, zikir ketika tidur. Zikir ketika tidur, kalau ada yang belum hafal, hafalkanlah. Allahumma di antara banyak sekali zikirnya. Di antara yang terbaik adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja wa la manja minka illa ilaik. Ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu ilaik, dan aku luju ini apa? Meminta suaka, meminta pertolongan hanya kepadamu. La malja wa la manja minka ilaik. Tidak ada seseorang yang bisa lari dan bisa selamat darimu kecuali dengan berlari kepadamu. Ini perkataan yang sangat indah. Tidak ada orang yang bisa selamat ya dari murka Allah. Bisa lari ataupun selamat dari murka Allah kecuali dengan mendatangi Allah, bukan lari. Bukan lari menjauh tapi mendatangi Allah, memohon ampun. La malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi raghbatan wa rahbatan. Ya, aku dalam melakukan ibadah, aku menghadirkan roghbah wa rahbah. Menghadirkan rasa sesuatu yang berharap pahala darimu, dan juga aku takut akan siksamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dengan nabi yang kau utus. Kata Nabi SAW, barang siapa baca zikir ini, lalu dia meninggal ya dalam malamnya, maka dia akan meninggal dalam fitrah, dalam keadaan Islam yang diterima. Seseorang baca itu kan faidahnya Masya Allah. Kalau kita dengar, kalau kita perhatikan artinya, kita setiap hari kita punya banyak urusan yang membebani pikiran kita, ya, membebani jiwa kita. Dari urusan keluarga, urusan nafkah, urusan relasi, pekerjaan. Itu kan tiap hari kita, apalagi yang kita sudah berkeluarga tahulah ya. Tapi baca ini
dan juga resapi maknanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Ya. Dan tidak ada, tadi disebutkan rogbatan wa rohbatan dan seterusnya. Ini seseorang dapat ketenangan jiwa, dapat apa ya dari membaca itu. Ya. Maka ketika dia mengharapkan itu, dan dia mengharapkan juga kalau saya wafat saya masuk dalam keadaan Islam yang diterima, maka itu pun tidak merusak keikhlasan dia. Ya. Begitu juga zikir masuk nuzulul manzil ketika dia menginap atau ada di rumah, ya. Kan banyak zikir-zikirnya ya. Di zikir-zikir itu selalu banyak faidahnya. Nabi SAW katakan barang siapa membaca ini dia akan mendapatkan ini. Kan gitu ya. Barang siapa membaca ini di pagi hari dia akan mendapatkan ini, ya. Barang siapa yang membaca kepada anaknya u'idu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kata Nabi SAW, dia akan terlindungi anaknya dari gangguan syaitan ataupun dari mata ain, ya, mata hasad. Nah, kita baca itu, kita mengharapkan ini semoga anak saya dilindungi dari hasad. Itu tidak mengurangi keikhlasan. Ya. Ila ghairi dzalika mimma yakunu sababan lihifdhihi minasyayatin wal jin. Ataupun zikir-zikir lain yang tujuannya antara lain menjadi sebab menjaga diri dia, ya, dari syaitan dan jin, ya, ataupun dari penyakit-penyakit. Kan kita baca waktu Covid itu kita baca juga zikir, menghindarkan diri dari kegilaan, dari baros penyakit belang, dari dari junun, ya, junun kegilaan, ataupun dari wabah. Itu kan doa-doa minta perlindungan dari penyakit. Maka kalau dia baca dengan niat seperti itu, maka insya Allah tidak masalah. Ya. Tidak masalah, ya. Termasuk apa? Perkataan Nabi SAW, ya. Nabi SAW pun sering memberikan motivasi amal, bukan sekedar ucapan, bukan selain zikir, juga motivasi amal yang kita dapat faidahnya di dunia ataupun di akhirat. Kemudian disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, wa atharu hadha an-naw' ala thalathati aqsam. Ya. Dan athar, ya, athar ini jejak atau mungkin bekas atau efek dari jenis ini, jenis keikhlasan ini ada tiga bagian, atau tiga jenis, ya. Yang pertama adalah ma yakunu fil akhirah. Itu ketika seseorang berniat, dia harapkan balasannya itu di akhirat. Minal ajr, dari balasan, ya. Wa raf'i darajat, atau meninggikan derajat dia di akhirat. Wa takfiri sayyi'at, atau juga melenyapkan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan, dosa-dosa yang dilakukan. Wa ma yughrasu fil jannah, ataupun dengan sesuatu yang akan menjadi tanaman dia nanti di surga, ya. Ya, seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu kan sesuatu yang kelak akan jadi semacam taman-taman di surga. Sebagaimana ayahnya, leluhurnya Nabi kita yang mulia Nabi Ibrahim, ketika ditemui oleh Nabi SAW di Mi'raj, ketika beliau Mi'raj di langit ke-7, Nabi Ibrahim lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Apa Baitul Ma'mur? Tempat malaikat tawaf. Atau apa? Ka'bah di langit ke-7. Lagi sandar. Ketika didatangi Nabi SAW, kemudian beliau menyambut ahlan bibni salih, ya, selamat datang. Kalau para nabi mereka menyebut ahlan bi akhi salih, selamat datang wahai saudaraku yang saleh. Tapi kalau Nabi Ibrahim bilangnya ahlan ya ibni salih, wahai selamat datang anakku yang saleh.
Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim. Setelah berbincang, Nabi Ibrahim mengatakan, kabarkanlah kepada umatmu bahwasanya kebun-kebun di surga, tanaman di surga, yang tentunya begitu, tidak mungkin bisa kita bayangkan keindahannya. Kata Nabi Ibrahim, itu dihidupi dengan zikir-zikir ketika di dunia. Kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga seseorang yang dia menginginkan memperbanyak zikir, supaya nanti saya ingat banget itu hadisnya, disampaikan oleh misalnya, atau saya baca disampaikan oleh seorang ustadz misalnya, bahwa dengan zikir itu Nabi Ibrahim bilang itu kelak akan menjadi taman-taman kita. Kita di dunia kan senang punya taman ya, punya rumah ada tamannya indah, ya. Nah ini taman sejati. Itu kata Nabi Ibrahim karena zikir. Nah makanya saya banyak zikir tuh, saya pengen dapat itu. Nah hal yang seperti ini, fatalaba hadza la athara lahu fil ikhlas. Ketika dia mengharapkan itu, maka ini tidak memberikan efek apapun dalam keikhlasan dia. Artinya aman. Ya, artinya aman ketika dia menginginkan seperti itu. Ketika dia menginginkan seperti itu. Kemudian yang atsani, yang kedua, ma yakunu fid dunya mimma yakunu aunan ala istiqamatil abdi. Yang balasan yang diharapkan itu adalah yang terjadi di dunia, ya, yang didapatkan di dunia, ya, yang bisa menjadi aunan, menjadi pembantu dia ala istiqamatil abdi, untuk membantu, ya, dalam istiqomahnya seorang hamba. Istiqomahnya seorang hamba. Wasihati sayrihi ila maulah, ya. Ya, maknanya hampir sama, ya. Ya, misalnya kemudahan dia dalam menyusuri menuju kepada Allah, ya, istiqomah maknanya juga adalah seperti itu. Kahifdhihi minasyaiton wa ighwaihi, seperti dia berharap ketika melakukan suatu ibadah dia dilindungi dari syaitan dan dari tipuan syaitan, ya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fahadza kalladzi qablah, maka ini sama seperti yang sebelumnya, tidak mempengaruhi keikhlasan. Kenapa kamu suka baca ayat kursi, ya? Oh kan saya tahu bahwa itu melindungi diri dari syaitan. Lindungi diri dari syaitan. Saya kan pengen saya tidak tertipu oleh syaitan. Ya. Kenapa kamu misalnya kalau menutup pintu rumah, jendela bilang bismillah. Nah, itu disunahkan karena melindungi kita dari syaitan rumah kita. Makan dengan tangan kanan dengan bismillah supaya syaitan nggak ikut masuk. Ya. Kita mengharap apa? Saya nggak mau makanan saya jadi nggak barokah nih, dimakan sama syaitan, atau rumah saya dimasuki oleh syaitan. Makanya saya bilang, tutup pintu saya ucapkan bismillah. Bahkan ketika suami istri berhubungan, kan kita diajarkan, Allahumma jaribna syaitan, jibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan dan jauhkanlah yang engkau rizkikan. Ya, andaikan kemudian mohon maaf ketika dia berhubungan ada anak, ya, jauhkanlah dia dari syaitan. Ketika dia berharap, ya, bahwa saya ingin dijauhkan dari syaitan supaya saya ibadahnya istiqomah, ya, melakukan ibadah seperti itu. Maka ini pun seperti yang sebelumnya, tidak mempengaruhi keikhlasan. Ya, ketika dia berteman, dia pilih-pilih, dalam arti pilih-pilih di sini bukan pilih-pilih berdasarkan kekayaan, tapi berdasarkan agamanya. Nah, saya nggak mau banyak gaul sama orang-orang yang Nasrani, ya. Nanti agama saya hancur-hancuran, ya. Banyak kepengaruhan sama mereka, teman. Kalau saya punya teman akrab dulu, gitu kan. Tapi setelah kita belajar, wah ternyata agama seseorang itu kata Nabi SAW, itu kalau lihat saja temannya, ya, seperti temannya, kakholilihi, falyanzur ahadukum man yukhalliluh, maka hendaklah seseorang perhatikan dengan siapa dia berteman. Maka ketika dia, saya
tidak mau, saya menjauhi suatu pergaulan karena saya berharap Allah melindungi saya sehingga syaitan tidak masuk melalui pertemanan seperti ini, ya. Maka ini tentunya juga tidak mempengaruhi keikhlasan. Tidak mempengaruhi keikhlasan. Yang berikutnya adalah ma yakunu fid dunya ka hifdhihi minal afati wa ma yadurruhu wa yu'dhihi fi badanihi aw malihi. Yang ketiga, yang dia harapkan balasan di dunia juga, ya. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini balasan di dunia. Ka hifdhihi minal afat, seperti ya penjagaan bagi dia ketika melakukan suatu ibadah dari apa? Dari afat, dari penyakit-penyakit. Ataupun sesuatu yang membahayakan dia. Au yu'dhihi, atau juga mengganggu di badannya atau hartanya. Ya, wa nahwi dzalika mimma nassa alaihi syari', dan yang semisalnya yang disebutkan oleh syariat kita. Famulahadhati dzalika la yukhillu bil ikhlas insyaallah, dan dia seseorang memperhatikan itu insyaallah tidak merusak keikhlasan insyaallah, ma istihdari niyatil ibadah, selama dia terus niat utamanya tetap ibadah. Tetap niatnya ibadah, ya. Makanya ini di sini kita lihat rusaknya sebagian kelompok yang menisbatkan diri pada Islam. Seperti ada kalangan gulat sufiyah, kelompok sufi yang ekstrim. Mereka sampai buat syair. Allahu alam, katanya dinisbatkan syair ini ditulis oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang tokoh sufi. Dikatakan, wahai Allah, bila aku beramal karena menginginkan surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kalau aku menginginkan surga, ini rusak. Siapa kita yang? Padahal kan jelas kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Rabbmu. Wa jannatun arduhas samawati wal ard. Dan menuju surga yang luasnya selangit dan bumi. Di situ disebutkan, segera tobat supaya bisa dapat apa? Surga. Di Al-Quran gitu, di Ali Imran. Nah ini, dan itu berefek, ya. Yang tadi ucapan sufi itu. Kan dulu ada nyanyian yang terkenal, ya. Andai apa gitu, andai. Lagunya Mas Krise, ya. Andai apa ya, pokoknya maknanya sama dengan syairnya Robi'ah. Andai surga dan neraka tidak ada, apakah kamu masih mau beramal? Intinya kayak gitu. Nah ini berawal dari kesalahan dalam memahami akidah yang benar. Kalau seseorang berharap apa yang di sisi Allah, apalagi Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu sama sekali tidak merusak keikhlasan. Jangan dibilang tadi, kalau saya menginginkan surga, dianggap itu tidak ikhlas. Harusnya beribadah hanya karena hak Allah, karena Allah saja. Ketika menginginkan itu dianggap tidak ikhlas. Salah. Orang Allah banyak sebutkan dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam hadis pun seperti itu. Contohnya apa? Dalam hadis apa? Mungkin ada yang bisa kasih saya contoh. Populer sekali, terutama di bulan Ramadan. Hadisnya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Apa? Silaturahim. Kalau ini yang sering kita dengar bulan puasa. Apa? Man shoma Ramadan dan imanan wahtisaba. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan karena keimanan dan apa? Ihtisab apa? Berharap pahala maksudnya. Di hadis yang lainnya, man qoma, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan, imanan wahtisaba, karena keimanan dan dia berharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Dia berharap apa? Pahala. Nabi yang bilang, masa kita anggap itu tidak ikhlas? Ya. Nah, di sini makanya perlu kita pahami ini, masya Allah, ini menurut saya ini pelajaran yang sangat penting, ya. Penting sekali dalam ibadah kita. Nah, itu bagaimana rusaknya keyakinan orang sebagian dari kalangan yang menisbatkan pada Islam, ya. Seperti gulatus sufiyah, sufi yang ekstrim sampai dia menganggap kalau pingin surga aja masukkanlah aku neraka, itu dianggap tidak ikhlas. Ini tentunya kesalahan fatal. Allahu a'lam
Bisawab insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Tadi kita dapatkan di antara seseorang ketika beramal, tadi tujuannya ada yang diharapkan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran ataupun yang Nabi SAW katakan dalam hadis-hadisnya. Yang pertama tadi ma yakunu fil akhirah. Janji-janji tersebut atau harapan yang ingin dapatkan ketika dia beramal itu antara lain yang disebutkan balasannya di akhirat. Maka itu tentunya tidak masalah, ya, tidak masalah dan tidak mempengaruhi yang disebut keikhlasan. Yang kedua adalah yang tadi yang apa yang dia harapkan itu balasannya Allah janjikan di dunia seperti sesuatu yang menolong untuk istiqomah dia dalam agamanya, seperti menjauhkan diri dari syaitan, maka ini juga tentu tidak masalah. Ataupun yang juga sama, dia berharap apa yang di sisi Allah, ya, maksudnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah di dunia, ya, di dunia seperti menjagakan diri dari penyakit atau juga perlindungan dari gangguan terhadap jiwa atau hartanya. Ataupun yang misalnya tadi dia disebutkan dalam syariat. Dalam syariat maka hal tersebut tidak masalah, Ya, seperti juga misalnya kayak seseorang, saya lihat Anda sering silaturahmi ya sama keluarga, itu dijaga banget. Ya. Terus usaha Anda lancar. Terus dia bilang, kan Nabi SAW bilang, beliau mengatakan, man sarrahu an yabsatu fi rizkihi, barang siapa yang senang rezekinya dilapangkan, ya. Kemudian apa? Wa yunsha'u fi atharih, dan dia juga usianya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Jadi ketika dia nyambung silaturahmi, dia ada niatan seperti itu, insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena itu dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Nabi yang janji bilang kayak gitu. Begini, kamu bisa mendapatkan itu antara lain. Ya, terus. Selama dia tetap memperhatikan hak utamanya dia menyambung silaturahmi karena perintah Allah. Dan dia juga berharap ada sisi itunya. Ya. Maka selama tetap tujuan utamanya adalah ya dia istihdarun niyatil ibadah, tetap niat utamanya adalah ibadah, saya semata-mata nyambungkan silaturahmi itu karena ibadah, maka itu insya Allah tidak masalah. Kadang suka ada istilah yang salah mengenai silaturahmi. Yang disebut menyambung silaturahmi siapa? Ke siapa? Siapa? Kan di kita. Ngumpul yuk di grup WhatsApp. Teman-teman SMA, teman-teman kuliah kita nyambung silaturahmi. Itu nyambung silaturahmi enggak? Tidak. Itu nyambung silaturahmi. Kadang juga mohon maaf istilahnya digunakan di antara para asatidzah. Yuk kita silaturahmi di mana? Kita nggak ada hubungan rahim, ngapain dia? Saya sama ibu ente nggak pernah ada hubungan apapun gitu kan, nggak ada hubungan rahim. Ya. Sebenarnya kalau itu lebih kepada ukhuwah, silatul ukhuwah atau ziarah, mengunjungi. Adapun silaturahim ini yang berhubungan dengan yang ada hubungan rahim sama kita. Mudahnya apa? Kita ke atas kita, orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, ke bawah kita, ke anak, cucu. Kemudian kemana? Ke samping dari orang tua kita. Ya, kemudian ke samping kita, adik kakak kita, ya, yang kandung, ya. Terus kemana? Ke samping dari ayah, ibu kita, tante, dan juga paman yang memang langsung saudara dari
orang tua kita, entah saudara kandung atau saudara seayah atau seibu, ya. Itulah yang disebut menyambung silaturahmi. Maka itu ada antara lain tadi Nabi SAW katakan, siapa yang suka dilapangkan rezekinya. Memang ada orang yang rezekinya dilapangkan gak suka. Semua orang suka kan? Nah, kalau dia berharap ibadah terus juga ada harapan seperti, maka itu tidak masalah. Karena Nabi SAW yang menjanjikannya, syariat yang menyebutkan keutamaannya. Selama tetap niat utamanya adalah ibadah. Itu tingkatan yang tadi ikhlas yang paling tinggi. Artinya utamanya dia hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah, menginginkan wajah Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Martabatu tsaniyah, tingkatan kedua. An yaqsidal 'abdu bil 'amali wajh Allah, yaitu seseorang meniatkan untuk amalnya, seorang hamba dia meniatkan menjadikan tujuan dari amalnya itu wajah Allah azza wajal, mengharapkan wajah Allah, ya. Walakinnahu, akan tetapi dia. Nah, ini ada akan tetapinya. Yaltafitu ila ma'nan yajuzul iltifatu ilaih. Akan tetapi dia juga ya mengharapkan akan tujuan lain yang diperbolehkan kita harapkan, atau menoleh kepada sesuatu yang diperbolehkan kita menoleh kepadanya. Maksudnya tujuan kita diperbolehkan juga untuk yang hal-hal tersebut, hal yang mubah. Contohnya apa? Kalladzi yahuj yuridu wajhallah, seperti orang yang naik haji, dia menginginkan wajah Allah. Kenapa naik haji? Ya perintah agama, rukun Islam, ya. Keutamaannya sangat besar. Wa yuridu aidan at-tijarah, tapi sambil hajian dia juga menginginkan apa? Bari dagang. Nah, sambil jualan. Ya, apalagi zaman dahulu ketika, kalau kita kan sekarang semua udah satu paket ya. Kalau zaman dulu orang-orang benar-benar berjuang ya, subhanallah, tidak terbayangkan ya. Saya lihat foto-foto yang tahun akhir 1900 atau awal 1900 gitu kan. Ada yang dari Bugis, dari Banten. Mereka naik haji itu kan kapal laut nyambung ke Aceh biasanya, makanya disebut Serambi Mekah Aceh itu. Karena dulu orang kalau Mekah dari seluruh Indonesia nanti berhenti dulu di Aceh. Terutama ketika zaman Belanda, dikarantina dulu selama berapa waktu itu di Aceh, dikarantina memang. Ya, makanya disebut Serambi Aceh kan. Di sana kemudian apa? Mereka naik kapal laut lagi kemana? Sebelum ada kapal uap yang langsung ya ke Jeddah, itu dulu ke India dulu. Ke India nanti sambung lagi, nyambung berat sekali haji zaman dulu, ya. Berat sekali. Artinya sangat besar kemungkinan ya dia butuh untuk sesuatu yang dia perdagangkan. Untuk apa? Bekal dia pulang, betul tidak? Ya. Dia bawa barang dagangan supaya apa? Saya dia ada ongkos pulang. Itu kan sangat membutuhkan. Ya. Nah, kalau seseorang berhaji dengan niat sambil dagang di sana, ya, dan itu diperbolehkan, maka itu tidak mengapa. Dan ini apa? Fahadha la mani amin, dan ini tidak dilarang, seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 198. 198. Ini ayat yang penting berhubungan dengan niat ya. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun." Tidak ada dosa bagi kalian, an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalian berharap karunia dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Kalian berharap apa namanya? Karunia. Karunia di sini maksudnya apa? Kata para ahli tafsir, ini bercerita ayatnya mengenai orang yang berhaji sambil dia niatan berhaji karena Allah, tapi dia juga sambil ya bari dagang lah, dah lama hajian mah gitu kan. Sambil dia bisa jualan apa yang ada dari tanah, dari kampung halamannya, dia jual di sana. Itu boleh, ya. Wahia tijaratu fi mawasimil hajj, yaitu maksudnya adalah dia tijarah jual beli di musim haji, ya. Maka itu boleh, ya. Sama juga orang datang kajian, ya, dia utamanya kajian, pengen belajar, tapi dia juga ya, dia saya punya dagangan juga, dia saya butuh jualan nih, saya kalau nggak jual, apalagi pasar yang saya jual ini umumnya yang sudah ngaji. Kalau dia apa namanya, dia sambil jualan, biasanya di luar, hukumnya sebenarnya boleh karena hukum asal tijarah kan mubah.
Kalladzi yasumu lillahi wa liyusihha badanahu. Begitu juga seseorang yang dia puasa karena Allah, niat utamanya, tapi juga dia melihat, aduh saya memang butuh juga puasa. Soalnya saya udah obesitas gitu kan. Saya juga udah, kata dokter memang udah terlalu banyak penyakitnya. Jadi dia ada niatan itu juga. Ya. Nah, itu termasuk yang diperbolehkan. Ya. Yang diperbolehkan. Tapi dia tingkatannya di bawah yang pertama. Dia boleh selama apa? Ini namanya tasyrikun niyah, menyatukan niat. Selama niat penyertanya tadi yang hukumnya mubah itu tidak mendominasi. Tetap dia niatnya karena Allah, haji karena Allah. Tapi dia sambil dagang, ya, supaya dia ada bekal. Maka tidak masalah. Atau mungkin dia bukan masalah bekal. Tapi ya memang kalau hajian, itu pasarnya luar biasa, seluruh dunia datang, gitu kan? Apalagi kalau zaman sekarang, semua segmen masyarakat itu ada pembelinya. Ya. Dari orang yang istilahnya kelas teri sampai kelas kakap, ya, kelas kepala kakap, semua ada di sana. Ya. Jadi dia berpikir, saya sambil di sana jualan, itu boleh. Ya, tidak dianggap tidak ikhlas. Ya. Hanya saja dia tingkatan di bawah yang tadi pertama. Ya. Ini kan kalau yang tadi yang pertama, dia juga mengharap, tapi dia mengharap apa yang di sisi Allah. Yang diharap di sisi Allah ini apa? Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis, bahwa akan ada manfaat ini, ada manfaat itu, gitu kan? Kalau ini enggak, dia memang ya urusan ada duniawi ya. Tapi selama itu perkara yang boleh, maka tidak masalah. Dengan catatan penting, tidak mendominasi. Jangan sampai kemudian, ya misalnya seorang mau ngapain ke Mekah? Saya mau dagang, soalnya bagus nih pasarnya. Ya sekalian haji. Nah, beda sama yang saya mau berhaji di sana. Sekalian semoga mungkin kalau saya jualan bisa nambah-nambah bekal atau nambah-nambah buat saya nanti di Indonesia. Nah, itu kan beda. Niat utamanya Pak Haji. Kalau yang satunya lagi, dagang bagus di sana kalau lagi musim haji itu segala laku. Ya, kalian saya hajian lah, gitu kan. Jadi niat yang utamanya apa? Dagangnya. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau selama yang dia niatkan adalah ibadah karena Allah, lalu dia menoleh kepada tujuan lain yang diperbolehkan, maka hal itu insya Allah tidak masalah. Ya. Nah, seperti itu. Dalilnya apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ghaziyatin tagzu fi sabilillahi fayusibunal ghanimah." Tidaklah seseorang pejuang, ya, yang dia berjuang di jalan Allah. Ya, pejuang maksudnya ya, yang turut berperang, ya, di jalan Allah, yang dia pejuang yang dia berjuang di jalan Allah, atau fighter ya, Ghazi ini yang berjuang di jalan Allah, fayusibunal ghanimah. Kemudian ya mereka mendapatkan ghanimah. Mereka kan ghanimah yang tadi kita sebutkan. Ketika peperangan, ternyata orang-orang Quraisy banyak meninggalkan kekayaan. Ya. Lalu dia mendapatkan ghanimah. Illa ta'ajjalu thulutsai ya ajrihim minal akhirah. Kecuali disegerakan 2/3 dari pahala mereka di akhirat. Wa yabqa lahum thuluts, dan tersisa bagi mereka sepertiganya. Dan tersisa bagi mereka sepertiganya. Sepertiga apa? Balasan di akhirat maksudnya. Wa in lam yusibu ghanimah. Dan kalau mereka tidak mendapatkan ghanimah, tamma lahum ajruhum, maka akan sempurna balasan mereka di akhirat. Ya. Nah, ini subhanallah, ya. Jadi kalau seseorang dia berperang di jalan Allah, kemudian dia juga niat, ya, saya berperang, ya, nanti biasanya juga suka dapat ghanimah nih, ya, lumayan lah artinya saya, ya, berperang berbulan-bulan, ya, mudah-mudahan nanti saya ada yang bisa saya bawa untuk nanti di rumah. Dia niatkan itu juga, tapi tidak mendominasi. Ya kalau dapat aja, yang penting saya karena berjihad karena Allah, gitu kan?
Maka ketika dia mendapatkan, maka disegerakan balasannya 2/3 dari apa yang akan didapatkan di akhirat. Sisanya berapa? 1/3. Kalau dia tidak mendapatkan, maka sempurna balasannya kelak di akhirat. Ya. Ini makanya Masya Allah, ini sangat agung sekali. Ya. Walaupun tidak masalah, artinya dia dapatkan itu, ya, dapatkan ghanimahnya, dapatkan keuntungan yang sifatnya duniawi, misalnya tadi berjualan, itu tidak masalah. Cuman bisa jadi itu nanti mengurangi nanti balasan di akhirat. Walaupun yang dia dapatkan di dunia juga bukan sesuatu yang tercela. Ya. Jadi tingkatannya beda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu mungkinlah itu yang menyebabkan para ulama salaf terdahulu, bahkan para sahabat. Contohnya Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang sangat mulia, ya. Satu dari orang yang 10 dijamin masuk surga. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal kaya. Itu kan kalau dihitung-hitung, kalau tidak, istrinya kan ada 4. Pas beliau meninggal itu, kalau tidak salah ya, peninggalan yang beliau tinggalkan, saking kayanya, itu pun sudah dibagi-bagikan untuk perang segala macam. Itu kalau dikonversikan dengan dinar, berapa tahun yang lalu kita pernah coba hitung kayak gitu, atau saya pernah baca, saya lupa. Itu satu istrinya itu dapat sekitar, kalau wanita istri itu kan 1/8 ya, 1/8 nanti dibagi, istrinya ada 4, 1/8 bagi 4. Satu istrinya hampir 80 miliar kalau pakai uang sekarang. Satu istrinya 80 miliar. Ini kaya sekali, dinar soalnya kan dulu pakai uang emas ya. Kaya sekali. Tapi dia seorang yang dijamin masuk surga ya, karena luar biasa ibadahnya. Dia pernah diberikan makanan, rupanya makanannya enak. Ya. Wa kana sha'iman, dan dia waktu itu lagi puasa. Kemudian dia berkata, ya, disebutkan dia sambil menangis, qutila Mus'ab bin Umair, telah terbunuh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Wa huwa khairun minni, dan dia adalah orangnya lebih baik dariku. Falam yujadu lahu ma yukaffan fihi illal burdah, dan tidak ada yang tersisa ketika dia meninggal, ya, tidak ditemukan kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuhnya kecuali sebuah kain burdah. In ghutiya biha ra'suhu badat rijlah, andaikan kain burdah ini dipakai menutupi kepalanya, kelihatan kedua kakinya. Wa in ghutiya biha rijlah, andaikan ditarik menutupi dua kakinya, bada ra'suh, maka akan kelihatan kepalanya. Artinya apa? Kain burdah ini sangat sedikit, sangat pendek. Ya. Padahal ini siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang yang dulu terkenal di kota Mekah sebagai anak orang kaya, anak orang crazy rich, gitu kan? Sampai disebutkan kalau Mus'ab itu lewat dulu itu ketahuan. Kenapa? Harumnya masih tercium karena dia pakai parfum terbaik, wangian terbaik, pakaiannya pakaian bagus, sendalnya sendal Yaman dan seterusnya. Ibunya itu terkenal sangat membanjakan dia waktu masih dia musyrik. Tapi begitu dia Islam, diboikot sama ibunya, benar-benar diboikot, dihentikan, dianggap bukan anaknya lagi, sehingga menjadi sangat miskin. Nabi SAW pernah menangis melihat Mus'ab, ya, karena dia pakai pakaian yang sangat sederhana, kakinya kasar, padahal dulunya sangat halus, ganteng, harum, segala macam. Tapi Allah berikan cobaan keimanan dia, ya, berikan cobaan dengan dunia dia, ya, hilang, tapi dia tetap teguh dalam keimanannya. Sehingga Nabi SAW menangis. Ini Mus'ab ini dulu orang yang terkenal kalau lewat harum. Sekarang ya kakinya kasar, pakaiannya seadanya. Cuman para sahabat nggak bisa. Sekarang sahabat juga sama-sama susah, nggak bisa untuk memberi dia pakaian yang lebih baik. Dan ini kata siapa namanya? Kata Abdurrahman bin Auf, ketika diberikan makanan dia saum, dia ingat akan Mus'ab. Mus'ab ini meninggalnya ketika di perang Uhud. Ketika di perang Uhud. Ya, dia itu lebih baik dari saya, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, bahkan itu tadi Mus'ab, si anak orang kaya ini, ya, mantan anak orang kaya, ketika dikasih kafan, kain kafan nggak ada, adanya kain burdah saja, yang kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan.
Kalau ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, subhanallah. Ya. Terus kata Abdurrahman bin Auf, "Tsumma busita lana minad dunya ma busit." Kemudian setelah artinya peperangan kaum muslimin menang dari orang-orang musyrik, ya, lama dari perang Uhud, kita dibukakan bagi kita dunia selebar-lebarnya, ya. Wa ataina wa u'tina minad dunya ma u'tina. Kemudian kita diberikan dari bagian dunia, ya. Maka beliau mengatakan qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana, dan kami sungguh takut bahwa kebaikan-kebaikan kita ini disegerakan bagi kita. Thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian dia terus menangis sampai meninggalkan makanan. Hadis ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Jadi sampai Abdurrahman bin Auf itu sampai dia menangis ingat Mus'ab. Mus'ab itu berperang, berkorban begitu hebat, terus nggak dapat apa-apa. Sebelum Islam menang, dia sudah meninggal dalam keadaan penuh tusukan, ya. Dan menyedihkan tadi ketika mau dikafani, mau dipakaikan, burdahnya sangat sedikit, ya. Sedangkan kita, kata Abdurrahman Auf, ya, setelah kemudian Islam menang, dunia dibukakan, ya. Sehingga beliau tadi katakan, saya takut bahwa ini kebaikan yang disegerakan, ya, sehingga nanti di akhirnya maksudnya di akhirat cuma dapat sedikit atau bahkan nggak dapat apapun, maka dia menangis. Maka subhanallah, ya, ini muhasabah yang sangat hebat dari orang yang padahal dijamin masuk surga. Ini orang-orang dijamin masuk surga ini semua pada gini, takut semua, bukan yang saya sudah hebat, udah soleh, ya. Umar kan, Nabi SAW pernah bilang, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga. Tapi beliau ketakutan datang ke Hudzaifah al-Yamani. Katakan kepadaku rahasia Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau wafat baru Umar baru berani bertanya ke Hudzaifah. Nabi SAW menyebutkan mengenai orang-orang munafik hanya kepadamu. Siapakah mereka? Kata dia, Hudzaifah nggak mau, saya nggak mau ngomong. Apa yang dulu rahasia sekarang rahasia. Kalau begitu beri ketahuanlah kepadaku, apakah aku termasuk mereka? Termasuk orang munafik. Maka kata Hudzaifah, kok sama sekali tidak, ini apalagi Umar gitu. Tapi Umar itu sampai lega, ya. Dia dengan amalnya begitu hebat, dia sendiri ketakutan jangan-jangan saya itu termasuk orang munafik. Nah, ini kelas para sahabat kayak gitu, ya. Tidak jumawa dengan subhanallah dengan amalnya, ya. Nah, itulah makanya tadi di sini juga saya setelah membaca penjelasan Dr. Khalid Sabat ini saya bisa memahami. Dulu juga saya heran. Kenapa sebagian ulama itu sering kali merasa seperti itu, ya. Dia merasa bahwa ketika ada kebaikan dunia yang datang kepada dia, dia tuh takut. Jangan-jangan ini kebaikan yang disegerakan. Saya masih belum paham sebenarnya. Kebaikan yang disegerakan apa? Oh, ternyata ini maksudnya. Jadi kalau dia dapatkan, apalagi kalau dia niatkan, boleh sih boleh. Tapi tadi 2/3 di akhirat disegerakan. Nanti sisanya cuma 1/3. Seperti itu. Jadi memang tingkatan yang paling tinggi yang barusan. Walaupun yang kedua ini juga tidak masalah. Terutama orang-orang yang mungkin baru-baru belajar, kita baru berusaha, ya kayak kita lah. Kadang kita butuh, kadang ada motivasi seperti itu juga kan. Insya Allah tidak mengapa. Ya, cuman kalau kita mau naik next level, maka yang tadi, yang pertama tadi. Dan juga jangan gunakan ini untuk mencap orang, hati-hati juga. Ini terutama untuk apa? Balik ke diri kita sendiri. Jangan kita mencap orang, oh itu mah kalau kajian pasti jualan aja. Ya. Kita jangan kemudian, ya kayak gini nih, gak ikhlas. Ikhlasnya di bawah, ya. Kalau saya kan kajian cuman, ya kajian aja full. Ya iyalah, rekening ente udah aman, udah berapa ratus juta gitu kan. Sama jangan bandingin sama orang yang memang dia benar-benar susah, dia harus berusaha. Ya. Jadi ini ibadah hati seperti ini antara lain kita gunakan untuk menghisap diri kita. Karena ini sir, ibadah qalbu itu sesuatu yang tidak terlihat. Kita nggak bisa menghakimi orang lain, ya. Ya. Termasuk mengenai tingkatan keikhlasan, ya, seperti itu. Itulah diantara ya yang disebutkan oleh para ahli ilmu, ya. Ini yang ditulis oleh Dr. Khalid As-Sabat dalam kitabnya A'malul Qulub, amal-amalan kolbu, yang beliau ringkas dari perkataan para ahli ilmu. Ya. Ini sebenarnya ringkasan dari perkataan
para ahli ilmu dalam beberapa kitabnya. Beliau ringkas, ya. Jadi tingkatan keikhlasan itu ada 2 tingkat. Yang pertama benar-benar dia hanya karena wajah Allah, ya, maka itu cukup bagi dia dan dia hanya mengharapkan apa yang memang Allah janjikan di Al-Qur'an ataupun di sunnah. Adapun yang kedua, dia niat karena Allah, tapi dia juga berharap akan mendapatkan sesuatu yang memang mubah, ya, mubah didapatkan. Hanya saja dia dari sisi pahala di akhirat dia termasuk yang dikurangi, ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita Allah jadikan, ya, bisa mendapatkan derajat yang pertama tadi. Tapi tentunya kalau bicara ikhlas selalu kita ulang-ulang, ini perjuangan seumur hidup. Ikhlas itu bukan bicara kajian, oh berarti saya sudah mempelajari, saya siap menerapkan, langsung kemudian kita jadi ikhlas. Tidak. Kalau nanti kita baca perkataan para ahli ilmu, terus bagaimana yang mereka lakukan, itu tuh ikhlas itu proyek seumur hidup yang buahnya sangat luar biasa. Buahnya sangat luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi ataupun pertanyaan ataupun koreksi, kami persilahkan. Fadal. Apakah kita harus mengetahui faedah dari setiap amalan yang kita lakukan dulu baru kita akan mendapatkan faedah tersebut, atau kita tidak tahu faedahnya tapi kita mengamalkan, bagaimana? Baik, apakah ketika beramal kita harus tahu dulu ini manfaatnya apa ini amal ini, ya? Saya tahu ada perintahnya, tapi saya nggak tahu apa hikmahnya di balik itu semua. Apakah kita harus tahu hikmahnya dulu baru melakukan supaya kita juga lebih semangat, atau cukup kita karena ini perintah kita kerjakan perintah tersebut? Yang hukum asalnya yang bahwa kita mengerjakan itu semua karena perintah Allah, ya. Dan kita harus memahami dengan benar bahwa perintah Allah itu semuanya li anfusikum. Dalam ayat-ayat kalau bicara mengenai begini, hendaklah kamu begini, nanti ujung-ujungnya li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Jadi syariat itu isinya adalah sebenarnya, walaupun kita belum memahami, ini tuh apa sih hikmahnya? Itu semuanya ujungnya akan untuk kebaikan diri kita sendiri. Dari hal yang paling kecil. Nabi SAW apa? Kalau habis makan beliau menjilat jarinya, ya. Apa sih kayak gitu, jilat-jilat jari kayak gitu? Jijik segala macam, gitu kan? Belakangan kan diketahui hal yang sederhana seperti itu, menjilat jari seperti ini, ternyata itu merangsang enzim yang sangat bermanfaat yang ada di mulut kita, sangat bermanfaat untuk apa? Memudahkan proses pencernaan. Subhanallah. Dirangsangnya dengan apa? Dengan kita memasukkan jari. Itu hal sepele kayak gitu, ya. Sampai misalnya seseorang wanita yang dia, ya, misalnya cerai ataupun meninggal sama suaminya, kan nggak boleh langsung nikah. Ada masa iddah, ya, 3 kali haid misalnya. Sebagian ulama mengatakan 3 kali suci, sebagian ulama 3 kali haid. Hikmahnya apa? Untuk mengetahui. Ternyata kan ilmuwan barat baru mengetahui, oh ternyata memang apa? Benih, ya, dari seorang laki-laki yang ada di seorang wanita itu akan hilang setelah 3 haid. Kalau cuma 1 haid itu masih ada kemungkinan nanti pas bersih bisa jadi apa, kemudian kelihatan ada bayinya atau ada, ya maksudnya ada janinnya, ya. Atau di 2 masih ada. Tapi kalau 3 sudah 3 kali haid, insya Allah nggak ada. Itu kan sesuatu yang dulu mungkin kalau nggak ada penelitian kedokteran, apa sih kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak 4 kali, 5 kali atau 3 kali? Tapi semuanya ternyata ada hikmah di balik itu. Dan itu tuh kalau kita tarik lebih dalam, ya, subhanallah, itu menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Jalla wa'ala. Allah sangat sempurna ilmunya. Dan yang harus kita beri kesadaran pada diri kita sendiri, Allah itu apa? Pencipta kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Ala ya'lamu man khalaq." Tidakkah mengetahui yang menciptakan? Maksudnya apa? Yang paling mengetahui makhluk itu siapa? Yang menciptakan. Antum punya mobil Alphard, mogok. Ada bengkel nih. Apa nih? Puls ini apa? Bengkel Bajaj atau Wuling. Antum punya mobil Alphard, karena ada bengkel langsung ke Wuling. Antum mau nggak?
Kenapa? Karena kita tahu yang buat Toyota, masa kita ke sana? Antum pasti punya motor yang bengkel Yamaha, pasti ke Yamaha, bukan ke Honda. Bukan ke Honda Service Center. Begitu pula yang Honda nggak ke Yamaha, karena kita tahu yang membuat siapa? Honda. Kita harus sadar betul yang buat kita siapa? Allah. Dan Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Tidaklah mengetahui zat yang menciptakan. Yang paling mengetahui kita tentunya Allah. Artinya semua syariat kita tahu tidak tahu hikmahnya. Ini buat apa, buat apa, buat apa. Kalau itu benar datangnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW yang sahih, maka kita harus pertama hukum asal kita berusaha untuk melakukannya semampu kita, sekuat kemampuan kita. Yang kedua, kita harus husnuzon, semua itu ada kebaikan di dalamnya yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dan itu akan kembali ke pembahasan kita yang pekan lalu mengenai dahsyatnya husnuzon kepada Allah. Ya. Bagi kita husnuzon, saya disuruh begini oleh Allah, saya husnuzon bahwa ini semua pasti ada kebaikan bagi diri saya. Ya. Seperti itu. Hal-hal yang tadi sepele, dari yang sepele sampai urusan besar, itu semua ujungnya buat kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan ada lagi yang didiskusikan. Silakan, ada lagi? Mungkin ada yang mau didiskusikan? Saya kira semuanya ikhlas ya. Berharap kajian ya, tapi sedikit menoleh kepada yang diperbolehkan seperti bala-bala, ya, gorengan. Memang boleh sih. Derajatnya di bawah sedikit ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya. Ingat bahwa pelajaran ini tuh mungkin dianggap sesuatu yang orang ya tingkatan ikhlas. Mungkin orang bilang nggak penting. Padahal kalau kita tahu kedudukannya penting sekali. Ini misalnya bicara masalah diterimanya amal kita atau tidak. Kalau tadi kalau amalnya niatnya rusak, tadi kita hanya bicara dua ini adalah yang diterima. Artinya apa? Di luar itu tidak diterima. Kalau niatnya semua karena manusia, karena mengharapkan dunia saja, maka tidak diterima di sisi Allah. Capek-capek kita beramal tidak diterima. Na'udzubillah, sangat rugi. Makanya pembahasan ini adalah pembahasan yang sebenarnya sangat penting dalam agama kita yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat. Wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami selalu memohon kepadamu hidayah, wa tuqa, dan juga ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.